Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fadia Azahra Baso, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, apakah boleh Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, baik. Saya atas nama Natasha Ramadhani, saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Iksan Sidenreng Rapang. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke dalam proses wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang harus Anda ketahui. Jadi wawancara ini tuh bertujuan untuk memahami pengalaman hidup dan latar belakang Anda secara umum. Nah, semua informasi yang Anda sampaikan akan sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 60 menit. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti wawancara tersebut? Ya, saya bersedia. Oke, sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan perekaman selama proses wawancara ini. Apakah Anda bersedia? Baik, saya bersedia. Oke, jadi saya melihat Anda ketika datang ke tempat ini tuh bajunya sangat-sangat cantik ya dengan perpaduan warna. Kalau boleh tahu, sebelum Anda datang ke tempat ini, apa kegiatan Anda sebelumnya? Jadi kegiatan saya sebelum datang ke tempat ini tuh saya dengan keluarga saya yaitu mama dan kakak saya sedang melakukan foto studio karena kami ingin mengabadikan momen di hari raya yang spesial ini. Oke, ternyata sangat asik ya sedang menjalani foto studio dengan keluarga. Apakah saat ini Anda sudah cukup merasa nyaman untuk melakukan proses wawancara? Ya, untuk saat ini saya sudah merasa nyaman. Oke, baik. Kalau begitu saya akan masuk pada pertanyaan pertama. Yaitu bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi keluarga Anda secara umum? Jadi kondisi keluarga saya itu untuk saat ini kan saya sebagai anak broken home, yaitu orang tua saya sudah bercerai dari umur saya sejak 6 tahun kurang lebih. Nah, di situ saya tinggal bersama mama saya. Sedangkan kakak saya hampir berpindah-pindah untuk tinggal di antara mama saya atau kakak saya. Jadi kakak saya pada khususnya itu pada saat ini berbeda karena dia sedang di Makassar dan alhamdulillah dia sedang kerja. Oke. Siapa saja anggota keluarga yang tinggal bersama Anda saat ini? Jadi yang tinggal bersama saya saat ini yaitu hanya mama saya. Saya hanya berdua. Oke, baik. Apakah Anda tinggal berdua bersama mama? Itu sudah dalam jangka waktu yang lama atau baru-baru saja? Untuk itu saya sudah tinggal hampir cukup lama. Sejak orang tua saya berpisah, saya tinggalnya sudah sama mama saya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana peran keluarga dalam kehidupan Anda? Untuk peran keluarga sendiri tentunya itu untuk menguatkan kita. Terlebih mama saya yang lebih mengenal pribadi saya lebih dalam. Nah, itu sih fungsi keluarga yang saya rasakan. Oke, baik. Saya melihat bahwa peran keluarga itu sangat berpengaruh ya dalam kehidupan Anda. Apakah benar seperti itu? Benar, itu sangat benar. Keluarga adalah sangat berpengaruh, apalagi orang tua kita sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, ketika Anda menghadapi masalah, bagaimana biasanya keluarga Anda berperan dalam membantu atau menyelesaikan masalah tersebut? Nah, untuk saya merasakan masalah atau mengalami masalah, pastinya saya akan cerita kepada mama saya terlebih dahulu terkait masalah apa yang saya alami. Nah, di situ nanti mama saya akan memberikan solusi dan pendapat terkait apa yang saya alami.
Contohnya itu misalnya itu kita kan saya sedang berhubungan, alhamdulillah punya hubungan dengan orang lain. Nah, saya biasa curhat sama mama saya terkait apa yang saya alami atau apa yang saya rasakan ketika saya sedang dalam tidak baik-baik saja dengan hubungan itu. Nah, mama saya memberikan pendapat dan saya mendengarkan dan memilah apakah itu harus yang saya lakukan atau tidak. Oke, baik. Di sini saya melihat jarak kedekatan antara Anda dengan Mama itu sudah dibilang cukup dekat ya. Apakah benar seperti itu? Benar, saya dan mama saya itu alhamdulillah dekat dari sejak saya kecil. Walaupun saya anak broken home ya. Seperti itu. Iya, karena saya mendengar dari beberapa pernyataan yang Anda sebutkan kalau semua hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup Anda akan menceritakannya terlebih dahulu atau meminta pendapat terlebih dahulu kepada mama Anda. Selama melakukan hal tersebut, apakah ada momen atau perasaan yang Anda rasakan secara tertentu atau secara spesifik ketika mendengarkan feedback atau saran dari orang tua ketika Anda melakukan sesi curhat tersebut? Nah, untuk itu saya dapat feedback yang baik sih dari mama saya terkait apa yang saya utarakan ke dia terkait masalah ataupun kehidupanku. Ku ceritakan misalnya apa hari-hariku begini. Saya ceritakan ke mamaku itu feedbacknya alhamdulillah bagus Ji. Walaupun kadang juga ndak ungkapkan semua ke mamaku karena pasti ada juga yang ndak bisa Kak utarakan itu ke dia seperti itu. Oke, berarti maksud Anda akan tetap memilah beberapa informasi untuk memberitahukan atau tidak memberitahukan kepada mama Anda ya. Benar seperti itu? Benar, karena saya sebetulnya tuh bukan Kak orang yang pintar Kak untuk mengutarakan apa yang kurasa sama mamaku, khususnya lebih ke keluarga tuh. Kadang di mamaku yang kayak dia cari-cari tahu, dia yang tanya-tanyai Kak, baru Kak itu saya bisa untuk ungkapkan apa yang kurasa. Berarti sebenarnya Anda ini tipe yang sulit untuk melakukan keterbukaan diri terhadap mama sendiri. Jadi mama yang biasanya menyadari atau merasakan ada yang beda dari Anda, makanya mama yang mulai untuk bertanya duluan kayak apakah Anda punya masalah, dan ketika mama sudah mulai bertanya, Anda akan merasa lebih nyaman untuk terbuka. Apakah benar seperti itu? Nah, untuk itu persis seperti itu yang saya rasakan. Jadi saya itu kayak tidak pintar Kak untuk utarakan sebenarnya apa yang kurasa ke orang, bahkan bukan ke mamaku saja, bahkan ke orang lain juga seperti itu yang saya alami. Tapi mamaku itu tahu bagaimana diriku dan bagaimana Kak kalau berubah gitu sikapku, dia pasti sadari bilang ada yang tidak beres, jadi dia tuh tanya-tanyai Kak. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pengalaman dalam keluarga yang menurut Anda itu memberikan pengaruh positif dalam kehidupan Anda? Untuk itu pasti ada banyak yang membawa pengaruh positif ke dalam hidupku. Contohnya itu kayak sudah Kak liburan atau pergi kemana-mana sama keluarga aku, apalagi sama mama dan kakakku, kayak seperti tadi dari Kak foto studio, atau juga misalnya saling curhat mak begitu sama sama mama aku, jadi kita sama-sama tahu apa yang kami rasakan. Oke, baik. Dari yang saya tangkap, pengalaman yang membawa pengaruh positif itu barusan terjadi sebelum Anda ke tempat wawancara pada hari ini. Kalau boleh tahu, apakah ada pengalaman lain yang mungkin selain pada hari ini memberikan pengaruh positif dalam hidup Anda? Untuk itu yang membawa pengaruh positif itu misalnya kayak mamaku suka
cerita hari-harinya atau suka berbagi perasaannya, dan saya juga suka berbagi perasaanku. Dan juga banyak juga pengaruh positif yang kayak waktu yang kayak lebih diperhatikan juga begitu toh, lebih diperhatikan Kak, kayak membawa pengaruh kayak misalnya, oh ternyata diperhatikan nih Kak mamaku, walaupun kayak tidak bisa mungkin kayak orang-orang gitu. Kapan tepatnya atau kapan seringnya Anda merasakan hal tersebut? Itu hampir setiap hari, tapi tidak setiap hari juga. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau yang sebelumnya tadi saya membahas tentang pengaruh atau pengalaman yang menimbulkan pengaruh positif. Sekarang, apakah ada pengalaman dalam keluarga Anda yang cukup menantang atau kurang menyenangkan yang akhirnya berpengaruh dalam kehidupan Anda? Kalau soal itu pastinya tentang orang tua saya yang sudah berpisah. Belum lagi keduanya yang kemarin sempat sudah memiliki keluarga lagi. Dan pada akhirnya di situ saya merasa kayak, kenapa kehidupanku kayak sesedih ini dan setidak kayak orang-orang lain yang misalnya bisa harmonis keluarganya, orang tuanya masih lengkap, orang tuanya yang tidak punya keluarga baru lagi. Itu cukup kayak nasarang mentalku apakah Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau mau menurunkan air mata juga tidak apa-apa. Apakah Anda nyaman atau masih bisa melanjutkan proses wawancara? bisa. Oke. Kalau boleh tahu, seberapa sering Anda merasakan perasaan tersebut yang barusan Anda jelaskan tadi? Kalau perasaan itu sering datang ketika saya sedang lagi merasa down atau lagi kurang baik-baik saja. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Selama masa kecil, siapa saja yang berperan dalam mengasuh Anda? Untuk itu pastinya mama saya. Tetapi saya mendengarkan ketika waktu saya kecil itu, saya juga diasuh oleh nenek saya dan juga kakek saya dari bapak saya. Bapak saya juga ikut berperan karena pada saat itu waktu kecil mama saya itu sedang lagi terangkat menjadi PNS. Jadi alhamdulillahnya mama saya sedang sibuk dan alhamdulillah juga ada orang yang dapat menjaga saya. Berarti pada saat Anda kecil, orang tua Anda itu sebelum bercerai bisa dibilang punya kesibukan masing-masing. Dan memang itu mungkin jelas secara umum ya, bahwa orang tua akan punya kesibukan secara masing-masing. Dan Anda pada posisi itu dititipkan kepada nenek, begitu ya? Untuk bilang dititipkan kepada nenek, tidak juga, karena saya habiskan juga waktuku sama mama dan bapakku. Cuman misalnya kalau dia yang mau pergi misalnya dalam keadaan pagi sampai siang itu saya dititipkan sama nenek. Tapi dalam keadaan itu juga di rumahku, Ji. Oh, berarti maksudnya tidak dalam jangka waktu yang panjang ya dititip sama neneknya, kayak mungkin pada saat ketika memang di rumah Anda itu betul-betul tidak ada orang yang bisa menjaga Anda, makanya mungkin nenek yang datang ke rumah Anda untuk menjaga atau Anda yang datang ke rumah nenek. Apakah benar seperti itu? Bisa dibilang benar seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, dari orang-orang yang mengasuh Anda, menurut Anda siapa yang paling dominan dalam mengasuh Anda? Tentunya mama saya yang lebih dominan, yang mengasuh saya. Karena mama saya juga yang memberi ASI kepada saya dan juga merawat saya sampai besar seperti sekarang. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara orang tua atau pengasuh mendidik dan membimbing Anda saat kecil sampai sekarang? Alhamdulillah cara mendidik orang tua saya itu baik, dan juga mama saya itu cukup tegas kepada anak-anaknya. Jadi dia tidak suka kalau anak-anaknya itu membantah atau melawan orang tua. Dan alhamdulillah juga soal pendidikan
Alhamdulillah orang tua saya itu baik dalam mengajari anak-anaknya membaca dan menulis. Saya menangkap dari barusan yang Anda sebutkan kalau mama Anda itu mengajarkan Anda membaca dan menulis. Apakah boleh diceritakan lebih detailnya pada saat Anda dan mama melakukan proses tersebut? Pada proses tersebut, mama saya menyiapkan beberapa alat dan media untuk mengajar saya dalam membaca dan menulis. Walaupun pada akhirnya mama saya cukup menyerah dalam mengajar saya dan pada akhirnya saya diberikan les oleh orang lain. Oke, berarti sebenarnya mama Anda itu sudah cukup berusaha untuk mengajarkan Anda, tapi ujung-ujungnya Anda tetap dibawa juga ya ke tempat les karena mungkin mama Anda belum merasa cukup dalam mengajarkan Anda. Begitukah yang Anda rasakan? Ya, seperti itu karena pada dasarnya memang saya itu yang tidak bisa Kak untuk fokus kalau mama saya ngajarkan Kak. Karena main-main terus aja Kak, beda ceritanya. Jadi dialihkan ke orang lain. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana orang tua atau pengasuh Anda menerapkan aturan dan kedisiplinan? Soal aturan dan kedisiplinan yang diterapkan oleh mama saya dalam mengasuh saya itu cukup bisa dibilang ketat, tapi bisa juga dibilang kayak tidak terlalu jebite. Karena mama saya itu kan karena pada dasarnya saya kan anak perempuan, dia takut jika anaknya itu salah pergaulan atau bisa saja diganggu oleh orang-orang. Ya misalnya seperti itu. Jadi mama saya itu cukup tegas dan cukup khawatir terkait pergaulan saya sehingga dia membatasi misalnya membatasi tuh jam pulangku atau jam keluarku ketika mau main. Kira-kira seberapa sering mama Anda itu melakukan hal tersebut? Nah, itu cukup sering dan sampai pada saat ini walaupun mama saya itu sudah cukup mengurangi, tetapi dia masih harus menegaskan bilang tidak baik kalau kita itu tidak mendengarkan apa yang dia katakan karena itu juga katanya untuk diri kita sendiri. Oke, kalau boleh tahu ketika mama Anda itu melakukan kedisiplinan terhadap Anda, apa yang Anda rasakan pada saat seperti itu? Apakah Anda senangkah, sedihkah, tegang, atau marah, atau lain sebagainya? Bisa Anda jelaskan? Untuk itu sejujurnya saya merasakan cukup kesal karena seakan-akan kita diatur dan dimarahi untuk keluar. Tapi mungkin bagi dia itu dia harus tetap laksanakan dan terapkan itu agar nantinya kita tidak keteteran ataupun tidak salah dalam pergaulan. Tetapi saya kadang merasa kesal dan juga marah. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ketika Anda melakukan kesalahan atau menghadapi masalah pada saat kecil atau kanak-kanak, bagaimana respon orang tua atau pengasuh Anda? Jika saya mengalami masalah, tentunya orang tua pasti khawatir kan anaknya terkait masalah yang dialami. Tetapi ada sebuah cerita ketika saya masih kecil, saya itu terlalu nakal dan terlalu mau dituruti maunya. Sampai di lingkungan pertemananku itu saya selalu mau dituruti maunya, sampai saya pernah memukul anak teman mama saya. Dan di situ mama saya agak merasa tidak enak dengan temannya karena saya telah memukuli anaknya. Dan terjadilah saya bukan dimarahi bagaimana, cuman diberitahu bilang itu perbuatan yang tidak baik. Karena tidak semuanya orang harus mau bermain sama saya. Oke,
Ketika Anda dimarahi sama mama setelah memukuli anak teman mama Anda itu, bagaimana yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa salah, merasa bersalah, atau Anda merasakan Anda sebenarnya tidak salah dan memang anak itu yang harus berteman sama saya? Untuk itu saya merasa benar karena kan saya mau main karena walaupun salah sih, tapi pada saat itu saya merasa benar karena saya ini mau bermain loh sama kamu, kenapa kamu ndak mau? Jadinya saya marah dan memukuli anak itu, dan pada akhirnya saat saya besar saya juga cukup menyadari bilang kenapa saya harus seperti itu. Berarti seiring Anda bertumbuh dewasa, Anda mulai menyadari bahwa sebenarnya yang Anda lakukan di masa kecil itu salah. Apakah benar seperti itu? Benar sekali, saya merasa salah dan cukup bersalah kepada orang yang telah saya pukul itu. Oke, tapi menurut saya karena itu terjadi di masa kecil ya, mungkin hal-hal yang kayak seperti itu cukup umum dan sebenarnya tidak diwajarkan. Cuman karena mungkin kita sebagai anak kecil belum tahu apa-apa, jadi menurut saya tidak apa-apa ketika terjadi di masa kecil seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara orang tua atau pengasuh Anda menunjukkan perhatian atau kasih sayang kepada Anda? Untuk caranya itu pastinya dengan waktu kecil, pastinya dengan mengajak kita bermain, mengajak kita bercerita, dan juga mengajak kita untuk mengutarakan apa yang sedang kita rasakan dan alami pada hari ini. Nah, di situ itu cukup berperan sangat penting dalam menjaga kita dan mengatur pola pikir kita pastinya. Saya tadi menangkap beberapa cara perhatian yang diberikan oleh mama Anda. Apakah bisa Anda ceritakan lebih detail salah satunya yang mungkin paling sering Anda dapatkan akhir-akhir ini? Nah, untuk pola asuh yang paling sering saya dapatkan itu pastinya tentunya itu saling bercerita atau saling bertukar cerita dengan mama saya. Nah, setiap hari itu pasti ada saja keadaan atau kejadian yang kami dapatkan pada hari itu. Jadi kami saling mengutarakan perasaan kita pada hari itu. Jadi saya sama mama saya itu saling bertukar cerita atau bergosip jatuhnya di kadang juga seperti itu. Oke, sepertinya sangat terdengar mengasihkan ya ketika Anda saling bertukar cerita, tapi ada juga gosip yang terjadi pada proses itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya di riwayat pendidikan. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana perjalanan pendidikan Anda sejak awal sekolah hingga saat ini? Nah, untuk awal sekolah saya tentunya pastinya dalam taman kanak-kanak. Nah, di taman kanak-kanak itu alhamdulillah cukup seru dan juga cukup memberikan pengalaman, walaupun saya masih kurang ingat dengan jelas apa yang saya alami pada saat saya taman kanak-kanak. Nah, ketika saya masuk SD, di situ alhamdulillahnya baik pada awalnya, tetapi kan ada satu kejadian yang pada akhirnya itu agak merubah pandanganku, karena pada saat itu kan orang tua saya sudah berpisah. Nah, yang tadinya saya diantar ke sekolah lengkap sama orang tua, pada akhirnya tidak bisa dan tidak akan pernah lagi yang terjadi. Nah, di situ saya merasakan down. Belum lagi ketika saya ingin mendapatkan atau menerima rapor, pastinya orang tua kan yang harus datang. Nah, kedua orang tua saya itu kan kedua-duanya sibuk dan tidak bisa datang ketika saya menerima rapor. Jadinya yang datang itu hanya tante saya. Di situ saya kadang merasa sedih karena orang tua saya satupun tidak ada yang bisa datang ketika saya sedang menerima rapor.
Tapi ada pada saat-saat tertentu saya sudah mengatakan kepada mama saya untuk bisa datang ataupun papa saya. Tetapi alhamdulillah mereka juga cukup mengusahakan itu, dan alhamdulillahnya pada saat tamat kelulusan SD alhamdulillah mama saya dapat datang. Nah, untuk awal masuk SMP alhamdulillah juga cukup berkesan karena masih ditemani dengan mama saya. Mulai dari pemilihan baju sampai juga pemilihan ATK saya ditemani mama saya, dan juga papa saya berperan alhamdulillah sangat baik pada saat itu. Jadi itu saja yang saya alami ketika masa sekolah. Nah, untuk masalah awal perkuliahan di sini agak bagaimana ya, agak menurun karena saya yang kuliah sekarang ini alhamdulillah dapat kuliah karena juga mendapatkan beasiswa KIP. Jadi alhamdulillahnya saya dapat berkuliah karena mendapatkan bantuan KIP kuliah. Yang tadinya saya ingin berkuliah di Rapang jadinya tidak jadi karena mama saya berpikir, untuk apa Kak lagi jauh-jauh untuk ke Rapang, sedangkan ada juga di sini baru bisa Kak juga dapat KIP. Alhamdulillah karena dari situ ekonomi mama saya juga agak menurun dan tidak bisa kalau saya berkuliah tanpa bantuan KIP. Seperti itu. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya dari beberapa yang Anda ceritakan tadi, saya itu ada menangkap beberapa hal yang pada sampai SMP kalau tidak salah ayah Anda itu sebenarnya cukup baik dalam membantu kebutuhan Anda dalam dalam masuk sekolah. Pertanyaan saya selanjutnya itu apakah ayah Anda ini tetap melakukan hal tersebut pada saat Anda selesai SMP? Maksudnya juga tadi mungkin Anda sempat melupakan menceritakan bagian pada saat masuk SMA. Nah, kalau bisa nanti diceritakan ulang pada saat masuk SMA, dan apakah ayah Anda itu dia tetap melanjutkan tugasnya sebagai mungkin pemberi nafkah pada saat Anda masuk SMA? Untuk itu pada saat SMA ayah saya sudah tidak sesering dulu untuk memberikan nafkahnya, walaupun tidak seberapa ya. Sudah tidak sering, jadi hanya mama saya mengeluarkan uang terkait kebutuhan saya dan juga kakak saya. Jadi sebenarnya ada satu cerita juga ini. Nah, sebenarnya ketika mama dan papa saya berpisah itu, papa saya sudah tidak sering memberikan nafkah atau bahkan jarang sekali. Itu pun kalau saya misalnya berkunjung atau jalan sama dia baru dia memberikan uang kepada anaknya. Tetapi dia tidak memberikan nafkah anak kepada mama saya, sehingga hanya mama saya yang mengeluarkan uang untuk membiayai saya dan juga kakak saya. Oke, baik. Terima kasih telah menceritakan pengalamannya yang cukup detail. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pengalaman Anda dalam hal akademik selama bersekolah? Untuk hal akademik, alhamdulillah sangat baik dan berkembang, alhamdulillahnya. Nah, di situ saya merasa bangga akibat akademik yang saya jalani dan saya dapatkan, alhamdulillahnya cukup baik dan cukup memuaskan. Oke, kalau boleh tahu, apakah bisa diceritakan lebih detail hal yang membanggakan itu yang Anda sebutkan tadi, dan kira-kira dalam hal akademik kan banyak ya mata pelajaran. Apakah Anda ada menyukai salah satu pelajaran secara spesifik atau ada juga yang tidak disukai? Dan semisal pada saat menjalani proses akademik itu, apakah Anda ada mengalami kesulitan atau kendala? Bisa diceritakan lebih detail? Nah, untuk yang saya suka itu sebenarnya saat membahas terkait materi bisnis. Karena kan jurusan saya juga
kebetulan itu terkait dengan berbau bisnis. Jadi saya suka ketika dosen saya mengajari tentang bisnis, dan juga tentunya bukan bisnis saja yang saya pelajari. Saya juga mempelajari terkait tentang digitalisasi. Jadi saya cukup wow karena saya baru pertama kali mempelajari terkait digitalisasi itu. Nah, di situ saya mendapatkan pelajaran bahwa ternyata kalau kita mau membuat web atau aplikasi itu cukup sulit dan cukup susah, sehingga saya kadang tidak terlalu menyukai ketika saya mempelajari terkait algoritma terkait digitalisasi itu. Baik, apakah ketika Anda merasakan perasaan tiba-tiba tidak menyukai dalam mempelajari algoritma tersebut, apakah yang Anda rasakan itu akan berlangsung lama dan membuat Anda memikirkan bahwa Anda tidak akan berminat atau ingin melanjutkan mempelajari tentang algoritma tersebut, atau itu hanya perasaan sementara yang Anda rasakan dan Anda bisa melanjutkan untuk mempelajari algoritma tersebut setelah beberapa waktu? Bisa diceritakan? Nah, untuk itu pastinya itu hanya bersifat sementara, karena pada dasarnya kita harus mempelajari itu. Jadi saya terkadang bersikap sementara untuk perasaanku yang tidak suka karena alhamdulillahnya juga dimudahkan itu jalannya. Dan kebetulan juga ada teman saya yang selalu memberitahukan, bilang ketika tidak ada nanti kemauanku untuk pelajari itu bakal susah. Jadi harus memang ada kemauan baru bisa jalankan. Jadi alhamdulillah masih bisa dan masih bisa menjalankan hal-hal tersebut dan mempelajari itu dengan didukung juga oleh dosen yang mengajarkan kita secara perlahan. Oke, baik. Yang saya tangkap itu Anda cukup mendapatkan dukungan sosial seperti dari teman dan bantuan dosen dalam mengatasi hal tersebut. Kalau boleh tahu, dalam diri Anda, bagaimana sih cara Anda mengatasi untuk menghilangkan perasaan tersebut, yang kayak bagaimana cara Anda mengatasi ketika Anda merasakan kayak tiba-tiba bosan, ketika tiba-tiba capek dalam diri Anda, itu apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan pikiran itu? Untuk itu saya melakukan introspeksi diri. Misalnya saya beradu ketat dengan pikiran yang ada di kepala saya itu, misalnya bilang, kalau nggak bisa Kak jalankan ini sekarang, nanti tertinggal Kak sama teman-temanku yang sudah jalankan terlebih jauh dan sudah lebih dahulu sehingga dia sudah mau selesai. Kalau saya masih stuck saja di sini dan tidak berbuat apa-apa, tidak mencoba berusaha, kan tidak ada kemajuan. Jadi saya harus meyakinkan diri saya agar tidak dapat terbelenggu oleh pikiran-pikiran saya bahwa saya tidak bisa dan saya sudah cukup bosan dengan materi pelajaran ini. Tetapi saya harus bisa menjalankannya, harus memberikan sugesti yang lebih baik agar saya tidak mengalami pikiran-pikiran seperti itu lagi. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin meminta izin dulu untuk memastikan apakah kamera masih tetap merekam atau tidak ya. Iya, mati aja. Oh iya, itu sudah terekam. Saya izin mengambil cas dulu ya. Oke. Saya juga izin melihat HP dulu ya. Kalau Rabu nongki bisa di 3 gara. Masih berlangsung ini? Apanya bilang tadi? Kan bisa jam potong. Jadi nggak potong tuh. Mau apa pelik dia?
Oke, sebelumnya saya mau minta maaf atas beberapa kendala yang terjadi dan mungkin membuat Anda tidak nyaman. Apakah saat ini Anda bisa melanjutkan proses wawancara? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Selama masa kecil, siapa saja yang berperan dalam... Oh, sepertinya ini sudah ini. Maaf. Oke, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan tertentu dalam proses belajar atau mengikuti pelajaran selama sekolah, pada maksudnya sekolah SMP, SD, SMA, kuliah? Bisa diceritakan? Nah, untuk itu pastinya semua orang pernah merasa kesulitan terkait proses belajar yang kita alami. Nah, untuk saya sendiri tuh saya pernah merasa kesulitan karena saya pernah tidak memahami terkait materi yang telah diajarkan oleh guru saya, sehingga saya merasa cukup tidak bisa dan tidak bisa melanjutkan pelajaran itu, sehingga saya berpikir bagaimana nantinya ketika saya ujian, apa yang akan saya jawab ketika saya sendiri tidak mendapatkan atau tidak memiliki ilmu yang telah diajarkan oleh guru saya sendiri, sehingga saya cukup merasa kesulitan dan tertekan karena saya memikirkan bagaimana ketika nanti saya ujian apa yang akan saya tulis, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman selama di sekolah? Nah, untuk hubungan dengan teman-teman itu cukup baik dan cukup senang karena teman-teman saya yang saya dapatkan itu alhamdulillahnya cukup baik dan cukup perhatian. Walaupun pada awalnya kita mungkin berpikir bahwa kita ini tidak cocok dengan mereka, tetapi seiring waktunya berjalan, alhamdulillahnya kami merasa sangat akrab dan kami merasa seperti sahabat tentunya. Jadi saya cukup senang terkait mendapatkan teman-teman yang baik. Oke, kalau boleh tahu apa sih peran teman itu dalam kehidupan Anda? Pastinya teman itu juga memberikan kekuatan ketika kita misalnya menghadapi masalah atau menghadapi cobaan yang kita alami di masa sekolah. Pastinya mereka itu pasti mensupport atau mendukung kita, walaupun belum tentu selamanya ada. Tetapi teman-teman itu sangat berpengaruh bagi kehidupan saya, dan juga teman-teman itu memberikan kayak apa kayak misalnya orang-orang yang dapat kita percayai selain orang tua kita ataupun keluarga kita. Jadi seperti itu peran teman dalam kehidupan saya. Saya menangkap bahwa teman Anda itu sangat berpengaruh dalam kehidupan Anda dan sepertinya teman Anda itu kadang memberikan support kepada Anda mungkin pada saat lagi tidak baik-baik saja. Kalau boleh diceritakan lebih detailnya bagaimana sih cara teman Anda itu memberikan supportnya, atau apakah ada pengalaman sosial tertentu yang pernah Anda ingat dan menurut Anda itu menjadi bermakna sampai sekarang? Untuk pengalaman yang pernah saya alami itu tentunya pastinya ketika apa ya? Ketika orang tua saya mau menikah, saya sempat cerita ke teman saya, walaupun hal tersebut itu pas sudah kejadian nih, saya ceritakan ke teman-teman saya dan alhamdulillah saya mendapatkan respon yang sangat positif dan sangat mendukung saya, alhamdulillah. Di situ saya sangat merasa kayak langsung kayak langsung tenang dan langsung merasa aman. Yang tadinya saya takut berpikir teman-teman saya akan berpikir yang tidak-tidak terkait masalah keluarga saya, alhamdulillahnya mereka memberikan respon yang sangat positif, sehingga saya juga mendapatkan kayak dukungan yang sangat baik juga. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana hubungan Anda dengan guru selama di sekolah? Hubungan dengan guru? Guru, dosen, atau siapapun mungkin tenaga pengajar yang sempat Anda temui. Nah, untuk para tenaga pengajar yang telah saya temui, alhamdulillahnya mereka sangat baik dan juga mereka dapat menuntun kami dengan baik juga. Mereka mendengarkan keluh kesah kami dan juga mendengarkan segala keluhan-keluhan yang saya dapatkan di sesi pengajar. Saya keluhkan ke dosen saya dan alhamdulillah dosen saya menerima dengan baik dan positif, alhamdulillahnya. Nah, di situ saya merasa mendapatkan tenaga pengajar yang sangat baik, alhamdulillahnya. Nah, itu saja sih. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda suasana atau lingkungan selama Anda bersekolah atau tempat Anda belajar sekarang? Untuk suasana lingkungannya itu mungkin agak berbeda ya dengan kampus lain, tetapi alhamdulillah suasana lingkungan di kelas saya itu tidak berisik dan juga tidak terlalu mengganggu ketenangan belajar, karena pada dasarnya kami tuh cuma berdelapan di dalam satu kelas dan alhamdulillahnya itu kita saling apa ya, kayak saling memberi masukan dan keluhan ketika ada yang tidak berjalan dengan sesuai kemauan dosen atau kemauan kita, seperti itu. Ternyata di dalam kelas Anda itu jumlahnya bisa dibilang cukup sedikit ya. Menurut Anda selama menjalani perkuliahan itu maksudnya yang 8 orang ini dalam kuliah kah atau mungkin dalam sekolah sempat yang lalu kah atau bagaimana? Untuk 8 orang ini tuh dalam masa kuliah saya yang saya alami sekarang. Nah, kebetulan kami hanya berdelapan di dalam satu kelas. Sebenarnya tidak berdelapan sih kalau dalam jumlah angkatan, tetapi dibedakan menjadi 2 kelas karena satu kelas pekerja dan satu kelas reguler, seperti itu. Oke. Pada saat pada saat menjalani perkuliahan dengan bisa dibilang jumlah teman kelas cukup sedikit, apakah Anda merasa ada perubahan yang spesifik atau signifikan ketika mungkin pas sekolah SMA, SMP atau sebelumnya, apakah pernah juga mendapatkan kelas yang temannya itu isinya sedikit atau memang baru di perkuliahan kali ini saja? Untuk itu saya baru mengalami di masa perkuliahan ini saja. Jadi saya pada awalnya cukup merasa kayak bagaimana ya? Mungkin kayak minder sama misalnya orang-orang yang berada di kampus lain, kayak misalnya mereka itu banyak di dalam jumlah satu kelasnya, tetapi saya itu cuma berdelapan ya. Tetapi ada bagusnya juga karena di dalam satu kelas itu kita cuma berdelapan, jadi kita cukup tidak saling saing-saingan terkait masalah pelajaran. Jadi kayak bagaimana alhamdulillahnya juga kayak tidak berisik karena kita cuma sedikit. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda secara umum mulai dari kecil sampai sekarang, bisa diceritakan? Untuk kesehatan fisik saya sendiri tuh alhamdulillahnya sangat baik dan alhamdulillahnya masih diberikan kesehatan sehingga dapat menjalani hari-hari dengan baik, alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami keluhan atau gangguan kesehatan fisik tertentu selama Anda hidup? Untuk itu saya pastinya mengalami gangguan atau keluhan, tetapi gangguan yang saya alami itu cuman gangguan dalam masalah pencernaan atau yang paling sering disebut itu masalah lambung ya lebih tepatnya. Nah, itu yang saya alami. Kalau boleh tahu, pada saat atau masalah pencernaan di lambungnya itu bermasalah atau kambuh, apa yang Anda rasakan? Untuk itu saya merasakan agak
kurang enak karena pada dasarnya sakit perut. Sakit perut itu kayak bukan sakit perut saat kita dalam keadaan menstruasi ya, tapi sakit sekali seperti kayak ditusuk-tusuk. Belum lagi kayak leher saya tuh agak merasa mual. Kalau itu sih kalau parah sekali nih maku, sehingga itu bisa kayak langsung kayak memual, tidak bisa masuk makanan dan apa-apa. Tetapi kan kita tidak boleh tidak makan karena kita harus mengonsumsi obat-obatan. Kapan tepatnya atau mungkin apakah penyakit Anda ini bisa dibilang sering kambuh atau mungkin pada saat waktu tertentu saja? Untuk itu di waktu tertentu saja, tidak juga terlalu sering kambuh, tetapi pernah dalam satu kondisi itu ketika saya tertular penyakit oleh mama saya. Di situ saya dilanda juga oleh penyakit mama saya yang dialami dan juga mas saya langsung naik. Jadi saya agak merasa kesakitan pada saat itu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dalam keluarga Anda terdapat riwayat masalah kesehatan fisik tertentu? Mungkin seperti yang Anda sebutkan, Anda sempat tertular dari penyakit mama Anda. Bisa diceritakan lebih detail? Untuk penyakit keluarga saya sih bukan kayak penyakit yang parah-parah, tetapi kayak misalnya penyakit bitumah, hipertensi, asma, tetapi alhamdulillahnya saya tidak kena. Jadi itu yang terjadi di riwayat penyakit mama saya sih lebih tepatnya. Oke, kita masuk selanjutnya. Bagaimana pola hidup Anda sehari-hari? Seperti kayak pola makan, pola tidur, atau pola yang lainnya? Untuk pola kehidupan saya sehari-hari, khususnya pola makan, saya itu cukup makan 2-3 kali dalam sehari. Untuk pola tidurnya itu maksimal itu berapa jam? 7 jam deh. 7 jam kalau nggak salah. Kadang juga lebih kalau di saat saya merasa libur kuliah. Saya merasa begadang dan juga jadinya lama tidurnya. Seperti itu. Tadi Anda sempat menyebutkan kata begadang. Nah, kira-kira pada saat begadang itu, apa yang lebih sering Anda lakukan? Apakah Anda hanya akan sibuk bermain HP, ataukah mengerjakan tugas, ataukah mungkin menghayal saja, atau ada hal-hal tertentu yang Anda lakukan ketika menjalani begadang? Untuk begadang yang lebih sering saya lakukan itu pastinya nonton drakor. Lebih tepatnya kalau soal mengerjakan tugas, saya jarang begadang untuk mengerjakan tugas. Karena saya lebih suka kalau mengerjakan tugas itu sebelum deadline. Jadi tidak diburu waktu atau dikejar waktu. Jadi yang lebih sering saya lakukan ketika begadang itu pastinya nonton drakor. Itu saja yang saya lakukan sih. Saya menangkap bahwa Anda itu tipe orang yang kalau kerja tugas itu akan mengerjakan sebelum deadline dan mungkin hasilnya tidak akan memburu-buru Anda, dan saya sangat setuju dalam hal itu karena menurut saya itu juga akan sangat membantu kita dalam menjalani perkuliahan. Soalnya berdasarkan pengalaman yang saya rasakan juga, karena mungkin kalau kita menunda-nunda dan akan mengerjakan pada saat waktu deadline itu, kitanya yang bakal keteteran sendiri, enggak sih? Yang kayak bakal ada juga tugas selanjutnya datang dan ternyata bisa kerjakan secara leluasa tanpa pikirkan tugas yang sebelumnya. Apakah Anda juga merasakan seperti itu? Ya, saya merasakan seperti itu karena itu pasti berpengaruh ya dalam pola pikir kita kalau kita menunda-nunda terkait tugas. Karena pada dasarnya nanti kita keenakan atau kelamaan untuk tunda kerja tugasnya, pada akhirnya itu akan menumpuk dan diburu waktu. Jadi saya merasakan lebih baik kita mengerjakannya di waktu luang kita sebelum deadline-nya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Saat ini kegiatan sosial apa saja yang Anda ikuti atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk kegiatan sosial yang saya ikuti dalam kegiatan sehari-hari itu bagaimana kayak Mungkin kayak seperti organisasi, komunitas, atau kegiatan-kegiatan yang Anda ikuti di Un- luar kampus gitu. kalau di luar kampus itu saya tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tetapi kalau di dalam kampus saya kebetulan aktif di himpunan jurusan saya, dan tetapi pada saat ini tuh lagi tidak aktif-aktifnya karena mungkin kan sedang libur. Jadi nanti pada awal masuk perkuliahan lagi mungkin saya akan aktif di kegiatan himpunan saya. Karena pada dasarnya di kegiatan himpunan saya juga itu kami cuma minim anggota. Jadi kami harus ikut berperan semua dan ikut berperan andil dalam kegiatan kami selanjutnya. Itu saja sih kegiatan yang saya alami. Oke. Selanjutnya, seberapa aktif Anda dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Untuk itu saya sangat berperan aktif dalam membantu teman-teman dalam kegiatan tersebut, karena pada dasarnya kalau bukan kami semua yang ikut mengerjakan, siapa lagi? Nah, seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, apa peran Anda atau maksudnya apa yang Anda lakukan? Maksudnya, maaf mungkin kalau katanya belibet, kalau saya rangkum ulang, apa jabatan Anda di dalam himpunan tersebut? Untuk jabatan saya itu saya aktif di bidang pengkaderan. Jadi di situ saya aktif, tapi saya tidak aktif saja di bidang pengkaderan. Saya juga membantu di bidang-bidang lainnya seperti di bidang keilmuan. Ketika ada kegiatan, saya juga ikut berperan. Karena pada dasarnya anggota kami itu cukup minim, sehingga kami semua harus ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita jalani. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda selama terlibat dalam kegiatan sosial tersebut? Terlibat ya? Ya, mungkin apakah kayak misal ada hal yang berkesan atau menurut Anda ketika menjalani proses kegiatan tersebut Anda mendapatkan benefit atau manfaat? Bisa diceritakan? Nah, untuk itu saya pernah menjadi pendamping pemateri ketika saya mengadakan pengkaderan. Di situ saya mendapatkan banyak pelajaran di waktu pemateri memberikan materi. Saya mendapatkan banyak pelajaran karena di situ itu kami dapat melatih cara public speaking kita, sehingga kita dapat memberikan ilmu dan pelajaran kepada teman-teman yang lain. Jadi di situ saya mendapatkan kayak semacam pelajaran yang harus saya lakukan agar nantinya saya itu tidak kehidupan organisasi atau kehidupanku dalam menjalani masa kuliah itu tidak flat saja. Jadi harus aktif dalam berorganisasi. Oke. Selanjutnya, bagaimana biasanya Anda menghabiskan waktu luang bersama orang lain di lingkungan Anda? Untuk menghabiskan waktu luang itu pastinya tentunya kita dengan nongkrong. Biasanya itu kami menghabiskan waktu itu lebih banyak di tempat semacam kafe ataupun juga di rumah atau kos-kosan teman saya. Di situ saya banyak menghabiskan waktu. Biasanya kami berkumpul untuk makan atau sharing-sharing terkait masalah perkuliahan yang kami alami. Untuk itu pastinya sering dialami atau sering alami pada saat masa saya kuliah. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang pertama, apa cerita yang Anda ketahui mengenai kondisi ibu selama kehamilan Anda? Untuk ketika kehamilan mama saya tidak cukup banyak mengetahui.
Tetapi pada saat mama saya mengandung saya itu alhamdulillahnya mama saya sudah tidak dalam kondisi sibuk atau berkuliah lagi, sehingga dia hanya fokus untuk beristirahat di rumah saja. Beda dengan kakak saya. Oke. Selanjutnya, bagaimana informasi yang Anda ketahui mengenai usia kehamilan saat Anda dilahirkan? Apakah Anda itu dilahirkan cukup bulan, maksudnya sesuai dengan waktu yang biasanya yang hal umumnya, atau mungkin prematur, atau mungkin lewat waktu begitu? Alhamdulillahnya itu cukup bulan dan tidak lewat dari prediksi dari bidan. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cerita yang Anda ketahui mengenai proses kelahiran Anda? Untuk ceritanya itu saya mengetahui bahwa mama saya ditemani oleh nenek saya ketika saya akan dilahirkan. Di situ posisinya lagi di bulan Ramadan dan saya lahir itu ketika jam-jam mau buka puasa. Dan di situ mama dan nenek saya pergi ke rumah bidan untuk saya akan dilahirkan. Jadi cerita itu yang saya tahu dan saya dapatkan informasinya dari mama saya. Apakah Anda dilahirkan secara normal atau mungkin lewat operasi sesar? Dan apakah pada saat ibu Anda melahirkan Anda itu, apakah ada kejadian atau kesulitan tertentu yang Anda ketahui? Untuk itu saya dilahirkan secara normal. Untuk konsultannya saya mungkin kurang tahu dan tidak pernah dengar cerita terkait konsultan yang dialami oleh mama saya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana informasi yang Anda ketahui mengenai kondisi Anda saat dilahirkan, seperti berat badan, tangisan pertamanya, atau mungkin kondisi kesehatan Anda ketika saat dilahirkan? Untuk kondisi saya itu alhamdulillahnya sehat dan baik. Tetapi terkait berat badan dan juga ukurannya mungkin saya tidak tahu lebih detail. Mungkin mama saya juga masih tidak ingat-ingat terkait itu. Tetapi alhamdulillahnya itu saya dilahirkan secara sehat dan normal. Oke, selanjutnya, berdasarkan cerita yang Anda ketahui, bagaimana perawatan yang Anda terima pada awal setelah Anda dilahirkan? Perawatan yang dialami ketika saya dilahirkan itu pastinya akan dipotong dipotong tali pusarnya pastinya dan dibersihkan oleh perawat. Untuk itu pasti itu semua dilakukan untuk terkait kesehatan tak, sama pasti dikur berat badan tak, sama berapa tinggi ukuran tak gitu. Untuk itu juga mungkin yang saya tahu dan saya bisa tangkap terkait itu. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan fisik Anda dari masa kanak-kanak hingga saat ini? Karena tadi sebelumnya kita membahas tentang kesehatan fisik, kali ini kita hanya berfokus pada perkembangan fisik Anda. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Untuk perkembangan fisikku itu pastinya itu waktu aku kecil itu agak berisi dan juga agak gemoy. Tetapi seiring berkembangnya usia atau pertumbuhanku itu dan perkembanganku itu semakin besar, Kak, malah semakin menipis. Maksudnya itu bagaimana ya? Maksudnya itu kayak saya itu semakin kurus kata keluargaku. Karena saya itu malas makan mulai dari SD deh. Mulai dari SD itu saya malas makan sehingga berat badan saya agak turun dan tidak pernah naik. Alhamdulillahnya pas masuk SMA berat badan saya agak mulai berkembang dan agak mulai bagus sehingga perkembangan saya di situ agak cukup lumayan. Dan sampai pada saat ini tuh perkembangan saya alhamdulillahnya cukup bagus dan cukup berkembang sehingga saya merasa alhamdulillah.
Tadi saya sempat dengar bahwa Anda itu sempat malas makan. Kira-kira apa yang memicu Anda sehingga Anda itu menjadi malas makan? Untuk itu saya kurang tahu. Karena kan pada dasarnya kita di situ masih bersifat anak-anak, sehingga mungkin karena makanan ya, pengaruh makanan, tapi bukan juga sih, mungkin juga karena pengaruh lupa karena keseringan main keluar sehingga kita lupa makan. Itu sih kayaknya ya. Karena waktuku memang SD itu saya cukup sering banyak keluar main ketimbang tinggal di rumah. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami perbedaan pertumbuhan fisik dibandingkan teman sebaya pada masa tertentu? Untuk itu saya tidak pernah merasa mengalami itu sih, karena pada dasarnya saya cukup dilihat perkembangan itu sangat baik. Walaupun mungkin saya sempat bilang saya sempat kurus, tetapi saya masih tidak terlihat kurus-kurus banget karena mungkin karena tinggi badanku. Jadi tidak pernah juga merasa seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda selama masa pertumbuhan? Kayak daya tahan tubuhnya atau yang lain bisa diceritakan? Untuk daya tahan tubuhku alhamdulillah cukup sehat, tetapi pada dasarnya saya itu rentan terkena penyakit. Tetapi alhamdulillahnya sekarang sudah agak berkurang karena daya imun tubuhku mungkin agak kuat. Tapi pastinya itu saya cukup agak rentan sih terkena penyakit, apalagi misalnya kena misalnya skin to skin atau face kayak begitu. Karena sempat Kak tertular penyakit gara-gara saya sentui mamaku, atau mungkin saya pijit ketika dia sedang kurang enak badan, sehingga saya juga tertular atau terkena seperti itu. Tapi untuk jangkau saya terkena penyakit cukup agak jarang, mungkin kayak setahun sekali yang penyakitku yang misalnya parah-parah sekali gitu, yang sampai saya yang kayak enggak kuat gitu, agak jarang Oke, baik. Kalau boleh memperjelas, karena Anda tadi sempat mengatakan Anda itu cukup rentan dalam terkena penyakit mungkin. Tapi Anda mengatakan selanjutnya bahwa mungkin pada saat ini Anda sudah jarang terkena penyakit. Jadi apakah bisa dijelaskan kembali, maksudnya rentan ini Anda pada saat umur berapa atau mungkin kapan terjadinya, dan apakah sekarang kadang rentan atau kadang tidak, bisa dijelaskan lebih detail? Untuk itu dalam keadaan rentan itu saat umur saya masih bisa dibilang anak-anak ya, anak-anak menjelang ke remaja. Saya merasakan seperti itu, tetapi untuk sekarang itu sudah cukup agak jarang terjadi, sehingga saya mengatakan bahwa sudah cukup jarang saya terkena penyakit pada tahap sekarang. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan Anda dalam aktivitas fisik atau olahraga sejak masa kanak-kanak hingga sekarang? Untuk olahraga sih saya mungkin mendapatkannya ketika di masa sekolah. Untuk sekarang sudah agak jarang untuk melakukan itu olahraga, karena pada dasarnya dibelenggu oleh rasa malas, jadi tidak pernah olahraga. Nah, sekalinya olahraga pastinya semua itu badan-badan langsung sakit. Nah, karena saking jarangnya terakhir waktu di masa SMA. Wah, sudah terbilang cukup lama ya kalau sekarang sudah kuliah, dan terakhir SMA itu bisa dibilang sudah cukup lama Anda melakukan olahraga. Baik, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kendala atau gangguan yang berkaitan dengan kondisi fisik? Untuk mengalami kendala pastinya pernah ketika masa naik. Saya pastinya sangat tidak bisa untuk kayak tidak bisa Kak untuk menjalani hari, karena pastinya itu saya lagi down dan tidak bisa merasa apa-apa, sehingga saya cukup merasa
merasa tertekan, tapi kayak merasa tidak enak sekali kak kalau terkena kak ini penyakit mah, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan kemampuan Anda dalam memahami dan memproses informasi sejak masa kanak-kanak hingga saat ini? Untuk itu sih pasti banyak juga yang tidak bisa kak pahami terkait informasi yang saya dapatkan ketika masa kecil, tetapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa semua ku saring dan bisa ku pahami ternyata begini yang sedang saya jalani dan kehidupanku, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana perubahan cara Anda dalam memahami sesuatu atau mengambil keputusan dari masa kecil hingga sekarang? Untuk pengambilan keputusan sih masih agak sulit untuk saya sendiri, karena saya merasa agak kurang kepercayaan diri terkait ketika ingin mengambil keputusan. Jadi saya sering berpikir atau bertanya-tanya terkait apakah betul keputusanku nanti ini ku ambil, atau bisa juga cerita kak ke mamaku. Tapi lebih banyak sih itu kadang juga mengambil keputusan tanpa berpikir. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi atau memahami suatu hal pada masa tertentu? Untuk itu pasti pernah mengalami kehilangan konsentrasi. Tentunya pastinya banyak kayak berbagai macam yang bisa kasih hilang konsentrasi tak. Tentunya itu pastinya akibat adanya ini handphone mungkin bisa kasih hilang konsentrasi tak ketika misalnya proses belajar mengajar atau proses misalnya juga berbicara dengan orang tua, lebih dibelenggu sama melihat handphone tak daripada mendengarkan, seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, ketika Anda mengalami kondisi tersebut, maksudnya sulit dalam berkonsentrasi, itu bagaimana cara Anda menghadapinya? Untuk itu ku hadapinya dengan menghilangkan hal-hal yang ganggu konsentrasiku, misalnya kayak ku kasih jauh dulu sebentar untuk bisa kak lagi berkonsentrasi. Maksudnya yang dijauhkan ini hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi seperti handphone. Ya, misalnya dikasih jauh dulu, kita harus dulu berkonsentrasi. Misalnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Anda biasanya memecahkan masalah atau menghadapi situasi baru atau seperti itu? Untuk itu sih menghadapi situasi baru bagaimana biasanya itu saya kayak merasa kak kayak mengalir saja nanti begitu. Kayak tidak bisa kak tidak bisa aku jelaskan apa ya. Tenang. Oke. Santai saja. Misalnya kalau aku hadapi situasi baru, misalnya di lingkungan perkuliahan, itu pastinya kita itu harus tenang dan juga tidak berasumsi terlalu bagaimana, tetapi harus saya tenang jalani dan bisa hadapi nantinya. Selanjutnya, apakah Anda merasakan perubahan dalam cara berpikir atau cara memahami sesuatu seiring bertambahnya usia Anda? Untuk cara berpikirnya mungkin mengalir ke arah dewasa, tapi kadang juga berpikir kak kayak merasa anak-anak kak begitu pikiranku karena kadang kak tidak mau didengar, kadang kak tidak mau juga diberi pendapat, tidak mau diberi masukan, kayak saya jadi merasa benar diri kok begitu. Kadang kak itu merasa seperti itu, kadang juga merasa mak bilang oh salah kak, tidak boleh kak begitu, tidak boleh kak egois.
Baik, selanjutnya bagaimana Anda menilai kemampuan berpikir dan memahami diri Anda saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya? Untuk saat ini tuh pastinya sudah lebih jauh lebih bagus nih cara berpikir. Tetapi kadang Mijo itu begitu kayak tidak bagus ki cara berpikirku, tapi lebih didominan. Alhamdulillah agak bagus nih caraku berpikir, bisa mengkak pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perkembangan cara Anda dalam merasakan dan mengekspresikan emosi sejak masa kanak-kanak hingga saat ini? Untuk pengekspresian emosiku itu gampang terlihat, karena misalnya kalau lagi marah kak toh pasti terlihat itu dari mimik wajah aku bilang oh marah kak bite, bilang oh tidak enak ki perasaanku bite, gampang gini lihat orang dan teman-temanku juga banyak disadari. Nah untuk itu begitu. Oke, selanjutnya bagaimana perubahan dalam cara Anda merespon situasi emosional dari masa kecil hingga sekarang? Untuk meresponnya itu saya kurang tahu, tetapi saya selalu yakinkan ki sama diriku bilang harus kak kuat dan bisa aja kak hadapi itu, dan tidak boleh kak harus di situ terus berada, harus kak berkembang sehingga tidak dihantui maka rasa-rasa seperti itu. Oke, baik. Saya mendengar bahwa Anda itu cukup bagus dalam mengontrol ya. Ketika Anda ingin merespon, Anda akan tahu kapan waktunya bisa merasakan hal ini, kapan juga tidak boleh merasakan hal ini. Menurut saya itu sudah sangat bagus, karena berdasarkan juga pengalaman yang saya alami itu sudah hampir mirip-mirip yang saya rasakan. Oke, baik, selanjutnya bagaimana Anda atau apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengelola emosi pada masa tertentu? Untuk itu saya cukup sering mengalami untuk pengontrolan emosi saya. Saya cukup mudah untuk terkendali oleh emosi karena mungkin itu sifat keturunan yang diturunkan dari mama saya, karena mama saya juga cukup emosian, jadi anaknya juga ikut-ikutan ikut sedikit-sedikit emosian, jadi seperti itu agak susah dikontrol. Tetapi lebih mudah juga sadari kalau emosi kak, jadi gampang ku skip untuk tidak terlalu emosi ke orang gitu. Kalau boleh tahu, karena Anda mengatakan bahwa sifat emosi ini menurun dari mama Anda, menurut Anda apakah perilaku tersebut benar, atau mungkin Anda merasakan bahwa sebenarnya ini salah, cuman Anda tidak tahu cara mengontrolnya itu bagaimana lebih tepatnya? Mungkin itu benar, karena pada dasarnya banyak orang yang mengatakan bahwa sifat saya ini mirip plek-ketiplek sama mama saya. Jadi soal pengontrolan emosi itu bisa dikatakan turunan, tapi mungkin juga bisa juga dibilang itu karena karena saya yang bilang-bilangnya begitu, tapi banyak orang yang katakan seperti itu, bahkan mamaku yang katakan. Oke, baik, selanjutnya bagaimana pengalaman emosional yang paling berkesan bagi Anda? Pengalaman emosional itu yang paling berkesan itu emosional bisa jadi yang kayak ndak emosi seperti itu toh, yang kayak bahagia gitu. Ya. Oke. Kalau yang paling bahagia itu pastinya ketika saya
kapan ya itu? Oh, waktu ini yang paling kuingat sekali. Waktu ketika kakak saya lulus atau perpisahan SD. Di situ saya merasa bahagia karena di situ orang tua saya lengkap dan juga saya berada seperti keluarga yang tidak mengalami kasus perceraian. Di situ kayak seperti keluarga yang harmonis. Di situ saya cukup merasa bahagia sekali. Alhamdulillah. Tetapi mungkin itu tidak bertahan lama. Nah, untuk kasus emosional yang saya merasa sedih itu ketika orang tua saya tentunya berpisah dan mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Di sini saya tuh merasa sedih, apalagi dari sikap dan perilaku papa saya itu mulai agak berbeda ketika dia sudah memiliki keluarga baru dan juga sedang memiliki anak baru selain saya dan kakak saya. Situ saya mengalami rasa kecemburuan dan rasa yang sangat-sangat sedih sehingga saya merasa cukup tertekan. Tetapi alhamdulillahnya saya disupport sama mama saya untuk tidak merasa seperti itu. Oke, baik, selanjutnya bagaimana cara Anda mengelola atau mengendalikan emosi seiring bertambahnya usia? Karena kan tadi Anda sempat menjelaskan kalau dalam hal mengontrol emosi, apalagi mungkin turunan dari mama Anda itu mungkin sulit. Tapi bisa dijelaskan tidak, seiring bertambahnya usia itu apakah perilaku yang Anda jelaskan tadi masih terus berulang atau bisa Anda kontrol pada saat-saat tertentu saja? Untuk itu sih saya mungkin bisa kontrol ketika saya masih sadar bahwa saya sudah terbawa emosi. Tetapi ketika saya kehilangan kesadaran, saya lupa mengontrol diri. Jadi bisa dibilang itu tergantung kesadaran kok Ji. Sadari bilang, oh emosi kak sekarang, harus kak tidak boleh berkata bagaimana-mana sebelum lebih jauh lagi. Jadi itu tergantung kesadaran diriku untuk bisa kak kontrol itu emosiku. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sub pertanyaan terakhir. Yang pertama, bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan teman atau orang lain pada masa kanak-kanak hingga saat ini? Untuk masa kecilku itu apalagi teman kanak-kanak itu saya agak bisa dibilang agak rewel karena saya itu mau dituruti mauku tapi tidak mau turuti maunya orang. Iya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Iya. Sampai memukul anak teman. Iya, seperti itu. Jadi pas bertambah usiaku lebih dewasa daripada teman masa kanak-kanak itu, saya sudah tahu bahwa itu perbuatanku sangat tidak baik. Sehingga mungkin saya bisa saja dapat dijauhi oleh teman-teman saya. Jadi saya mengalami perubahan. Saya lebih bersifat baik dan bersikap baik kepada teman-teman saya. Oke, selanjutnya bagaimana perubahan dalam hubungan pertemanan Anda dari masa sekolah hingga sekarang? Untuk pertemanan masa sekolah saya itu alhamdulillah cukup baik dan bagus. Sehingga mungkin sampai sekarang itu masih bisa berjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Itu saja sih. Baik, selanjutnya bagaimana cara Anda biasanya menyesuaikan diri ketika berada di dalam lingkungan sosial yang baru? Untuk saya dalam menyesuaikan diri saya itu pastinya saya cukup kadang juga ndak bagaimana kak, cuman bisa dibilang antisosial kak, tapi tidak tonji juga karena mungkin agak ragu kak ajak bicara orang di luar karena takutnya ndak nyaman ki. Jadi kadang itu saya baru orang ajak di luar kak bicara baru kak nimbrung begitu, baru kak buka ke diriku seperti itu. Saya tiba-tiba teringat dengan diri saya sendiri. Sebenarnya ketika mendengarkan penjelasan Anda itu Anda cukup
bisa dibilang cukup mirip dengan saya. Saya juga tipe orang yang kayak harus menunggu orang yang mengajak saya duluan bicara supaya saya bisa tahu apakah orang ini nyaman komunikasi dengan saya apakah tidak. Tapi mungkin seiring perjalanan waktu itu akan terus berubah-ubah ya. Oke, baik, selanjutnya bagaimana pengalaman Anda dalam menjalin dan mempertahankan hubungan dengan orang lain? Untuk menjalin dan mempertahankan itu pastinya harus jaga kepercayaannya. Tentunya pastinya juga harus komunikasi tak itu perbaiki. Bilang tidak harus bukan bilang tidak harus pokoknya harus perbaiki komunikasi tak dengan orang itu sehingga nantinya masih bisa dapat saling berkomunikasi dengan baik. Tentunya itu yang paling penting, itu harus jaga saja kepercayaannya orang, karena kalau hilang kepercayaannya orang pasti tidak mau misam kita wite. Betul, saya juga sangat setuju dengan hal itu. Kalau boleh, karena sebelumnya itu kita hanya membahas mungkin fokusnya pada pertemanan saja, padahal di awal Anda itu menjelaskan bahwa Anda itu sedang menjalani hubungan dengan seseorang pada saat ini. Kalau boleh tahu, bagaimana sih cara Anda mempertahankan hubungan Anda hingga pada saat ini? Untuk itu pastinya perlu masing-masing kesadaran diri, baik dari saya ataupun dari dianya. Kalau dia masih sanggup dan masih bisa jalankan dengan baik, pastinya itu dia pasti bisa pertahankan. Tapi kalau misalnya sama-sama menyerah pasti hancur tidak ada ini. Tapi alhamdulillahnya dia masih bisa mempertahankan dengan baik. Jadi saya mengikut seperti itu. Oke, baik, selanjutnya bagaimana pengalaman Anda ketika menghadapi kesulitan atau konflik dalam hubungan dengan orang lain? Ketika ada konflik pastinya saya itu kebawa kepikiran sekali, bilang kenapa harus sampai konflik begini. Tetapi di situ mungkin dikasih pelajaran, bilang udah selamanya nih kita itu harus misalnya harus tidak bisa pahami orang lain sehingga kita bisa menimbulkan konflik dan terjadi misalnya perkelahian. Jadi harus pokoknya pahami orang dan jagai kepercayaan orang ke kita, sehingga misalnya kalau terjadi konflik bilang ternyata tidak boleh seanu itu karena sepercaya itu orang sama saya, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk pada pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda melihat kemampuan sosial Anda saat ini dibandingkan dengan masa sebelumnya? Untuk sekarang kehidupan sosialku sangat baik. Jadi saya bisa dibilang sudah cukup ramah kepada orang-orang, sehingga saya sudah membuka diri dengan orang lain, sehingga saya memiliki cukup banyak pertemanan di luar sana. Nah, untuk itu saya sangat bersyukur karena saya diberi pelajaran ketika saya sempat tidak memiliki teman, akhirnya dapat memiliki teman dengan baik dan benar. Oke, baik. Alhamdulillah, proses wawancara kita pada hari ini sudah berakhir. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingin disampaikan? Untuk itu mungkin sampai sini sudah merasa cukup. Terima kasih atas sudah mendengar semua keluh kesah yang telah saya sampaikan. Oke, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda untuk mengikuti proses wawancara pada hari ini. Saya akan menegaskan ulang bahwa informasi yang Anda berikan akan sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.